Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jama'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmat dan limpah karunia-Nya. Saya dapat menyampaikan terkait dengan materi PPT Teknologi Iradiasi pada mata kuliah Fister di Zoom meeting kali ini. Salawat beriringan salam, tidak lupa pula kita sampaikan salawat beriringan salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana berkat beliaulah kita dapat beralih dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Islamnya seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik Ibu dan teman-teman, Rezi akan menyampaikan terkait dengan materi eh, teknologi iradiasi yang merupakan salah satu penerapan dari fisika untuk memenuhi tugas kuliah, mata kuliah fisika terapan. Baik, Rizik akan menjelaskan terkait teknologi iradiasi. Yang pertama terkait dengan latar belakangnya. Yang pertama, kenapa hal, hal ini didasarkan bahwa mempunyai beberapa kelebihan dan keunikan bila dibandingkan dengan proses pengawetan lainnya. Jadi biasanya pengawetan makanan itu hanya menggunakan cara manual seperti memberikan garam, kemudian memberikan gula dan lain sebagainya memang secara tradisional. Tapi dengan adanya teknologi iradiasi itu merupakan salah satu penerapan dari teknologi yang lebih efisien untuk mengawetkan makanan dan membunuh mikroorganisme. Yang kedua, jumlah yang banyak dari bahan pangan yang hilang terbuang karena rusak oleh gangguan serangga. Jadi dengan adanya teknologi ini itu berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya yang mana bahan pangan itu banyak terbuang karena gangguan serangga. Nah, hal ini dapat diantisipasi dengan adanya teknologi iradiasi. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa pengertian iradiasi? Yang kedua, apa jenis-jenis iradiasi? Yang ketiga, bagaimana prinsip dari iradiasi? Yang keempat, apa saja pemanfaatan dari iradiasi? Yang kelima, bagaimana keamanan aspek dari penggunaan iradiasi? Yang keenam, bagaimana pengaruh iradiasi terhadap mikroba? Yang ketujuh, bagaimana pengaruh iradiasi terhadap pangan? Dan kedelapan, bagaimana dosis yang digunakan dalam iradiasi pangan? Adapun tujuan, yang pertama untuk mengetahui pengertian tentang iradiasi, yang kedua untuk mengetahui jenis-jenis dari iradiasi, yang ketiga untuk mengetahui prinsip dari iradiasi, yang keempat untuk mengetahui pemanfaatan iradiasi, yang kelima untuk mengetahui keamanan aspek penggunaan iradiasi, yang keenam untuk mengetahui pengaruh iradiasi terhadap mikroba, yang ketujuh untuk mengetahui pengaruh iradiasi terhadap bahan pangan, dan yang terakhir untuk mengetahui dosis yang digunakan dalam iradiasi pangan. Adapun manfaatnya, yang pertama dari mahasiswa sendiri, itu makalah atau PPT ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk mengetahui semua tentang pengendalian iradiasi, yang merupakan salah satu teknologi yang menerapkan fisika. Yang kedua, bagi dosen, makalah atau PPT ini dapat digunakan sebagai tambahan ajar dalam proses belajar mengajar, terkhususnya pada mata kuliah fisika terapan. Untuk mengetahui teknologi iradiasi, kita harus mengetahui dahulu sinar apa yang digunakan dalam teknologi iradiasi, yakni adalah sinar gamma. Sinar gamma sendiri adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi dari semua jenis radiasi elektromagnetik. Adapun sifat-sifat sinar gamma ini, yang pertama, sinar gamma adalah radiasi pengion. Yang kedua, sinar gamma sangat menembus. Jadi ketika sinar gamma itu dipancarkan, dia dapat menembus benda-benda. Yang ketiga, sinar gamma tidak memiliki muatan atau massa. Ya, dan yang keempat, kecepatan sinar gamma sama dengan kecepatan cahaya. Yang kedua, sinar yang digunakan yaitu sinar X, yang mana sinar X ini adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang pendek yang dihasilkan oleh atom-atom yang tereksitasi.
Adapun sifat-sifatnya yang pertama tidak dapat dilihat oleh mata, hanya bisa dilihat menggunakan alat-alat, misalnya kalau kesehatan kita menggunakan ronsen dan sebagainya. Yang kedua bergerak dalam lintasan lurus. Yang ketiga dapat menembus benda padat termasuk tubuh manusia. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seperti Roxen itu menggunakan sinar X, jadi dapat menembus tulang, menembus daging, dan dari ronsen tersebut bisa melihat bagaimana bentuk dari tubuh kita sendiri. Selanjutnya dapat mempengaruhi film fotografi. Adapun yang ketiga yang ada di eh, iradiasi pangan ini adalah berkas elektron, yang mana materi berkas elektron adalah kumpulan elektron yang bergerak bersama dalam ruang hampa udara. Adapun sifatnya pertama terkait dengan muatan, elektron ini memiliki muatan negatif. Yang kedua terkait dengan massa, elektron memiliki massa yang sangat kecil sekitar 1/1836 massa proton. Yang ketiga, kecepatannya. Kecepatan elektron dalam berkas dapat bervariasi. Dan yang terakhir, energi. Energi elektron dalam berkas terkait dengan kecepatannya. Nah, kita tadi telah membahas tentang sinar-sinar apa atau komponen elektromagnetik apa yang digunakan di dalam iradiasi. Nah, kita harus tahu juga apa sih itu iradiasi sendiri. Iradiasi bahan pangan dan makanan adalah satu teknologi pemrosesan pangan yang bertujuan untuk membunuh kontaminan biologis berupa bakteri patogen, virus, jamur, dan serangga yang dapat merusak bahan pangan tersebut dan membahayakan konsumen dengan cara mengionisasi bahan pangan tersebut dengan menggunakan sinar tertentu. Nah, sinar yang digunakan tadi ada sinar gamma, kemudian sinar X, dan juga berkas elektron. Kemudian jenis iradiasi eh, ada yaitu iradiasi pengion. Nah, untuk iradiasi pengion ini, sinar gamma yang dipancarkan oleh radiasi nuklida 60 CO atau kobalt 60 dan 137 CS atau cesium 37. Dan berkas elektron yang terdiri dari partikel-partikel bermuatan listrik. Prinsip kerja iradiasi. Sumber iradiasi atau sinar X, sinar gamma, dan berkas elektron mengenai bahan pangan. Apabila hal ini terjadi, maka akan menimbulkan eksitasi, ionisasi, dan perubahan komponen yang ada pada bahan pangan tersebut. Yang ketiga, apabila perubahan terjadi pada sel hidup, maka akan menghambat sintesis DNA yang menyebabkan proses terganggu dan terjadi efek biologis. Yang keempat, efek inilah yang digunakan sebagai dasar untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada bahan pangan. Adapun prinsip pengawetan dengan iradiasi, yang pertama, penyinaran dan penyinaran menghambat pertunasan pada umbi-umbian. Yang kedua, penyinaran dapat memperlambat atau menunda proses pematangan pada buah-bahan. Yang ketiga, penyinaran dapat menghambat aktivitas mikroba yang terdapat dalam bahan pangan. Yang keempat, penyinaran dapat mengaktifkan enzim-enzim. Dan yang kelima, penyinaran dapat membunuh serangga atau hama yang menyerang bahan pangan di ruang penyimpanan. Adapun manfaat dari iradiasi ini, yang pertama, tentunya makanan yang diawetkan dengan iradiasi ini mampu bertahan selama 6 bulan dalam keadaan tertutup rapat. Yang kedua, karenanya makanan ini bias diberikan pada pasien yang rentan infeksi, misalnya penderita HIV/AIDS, personel TNI yang bertugas di tempat terpencil, para lanjut usia dengan kekebalan tubuh lemah, jemaah haji, dan juga diberikan pada korban bencana. Memang hanya orang-orang tertentu saja yang nantinya diberikan makanan yang menerapkan prinsip iradiasi ini. Adapun pengaruh iradiasi terhadap mikroba, yang pertama perusak DNA sel hidup. Nah, eh, radiasi ini akan mematikan serangga, yang kedua akan mematikan parasit dalam makanan. Kemudian yang kedua perusak enzim. Radiasi dapat pula membunuh parasit dan kuman pembusuk serta patogen. Berikut adalah dosis yang digunakan dalam iradiasi pangan. Yang pertama itu dosis rendah. Untuk dosisnya dalam satuan kilo GY yaitu 0,05 sampai 0,15. Produknya itu kentang, bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Kemudian pencegahan pertunasan, pembasmian serangga dan parasit, perlambatan proses biologis,
Kemudian ada dosis sedang, perpanjangan masa simpan, pembasmian mikroorganisme pusat dan patogen, perbaikan sifat teknologi pangan. Kemudian ada dosis tinggi 10 sampai 50 kGy, penset, pensterilan industri, dan selanjutnya pensterilan bahan makanan tertentu dan komponennya. Nah, bisa dilihat pada layar. Ini ada dosis dari dosis yang digunakan dalam teknologi iradiasi dan juga produk-produk yang akan dilakukan proses iradiasi tertentu. Adapun kesimpulannya, iradiasi bahan pangan dan makanan adalah salah satu teknologi pemrosesan pangan yang bertujuan untuk membunuh kontaminan biologis berupa bakteri patogen, virus, jamur, dan serangga yang dapat merusak bahan pangan tersebut dan membahayakan konsumen dengan cara mengionisasi bahan pangan tersebut dengan menggunakan sinar tertentu. Iradiasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu iradiasi elektromagnetik dan radiasi bank ion. Aplikasi teknologi iradiasi juga dapat dimanfaatkan dalam proses industri makanan, yaitu untuk pengawatan makanan siap saji maupun makanan olahan atau segar. Hal ini berguna untuk mempertahankan kualitas dan peningkatan keamanan mutu dan daya simpan bahan pangan. Jadi, iradiasi adalah suatu teknologi yang bertujuan untuk menyelamatkan makanan, membunuh mikroorganisme berbahaya, kemudian membunuh serangga dan lain sebagainya. Yang mana dengan ini, dengan adanya proses iradiasi, maka makanan itu dapat dikonsumsi dengan layak oleh konsumen sendiri. Baiklah, demikian presentasi dari Rizik. Rizik mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan dan juga teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.